Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, para sesepuh agama. Yang sama-sama kami muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa hadir, dan pengurus Masjid Al-Ubudiyah, dan beserta jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga pada malam hari ini kita hadir kembali di masjid ini untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mendirikan salat maghrib secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita didasari, dilandasi ikhlas semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya amal ibadah yang akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala harus didasari, dilandasi ikhlas semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa cinta dan senantiasa melaksanakan ajarannya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada bab kedua sesungguhnya pelajaran kita adalah kitabus shalah, kitab salat. Nah, karena sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan, tidak ada salahnya kita meloncat sedikit. Kita coba membahas dan kita gali dan kita kaji, pelajari kitabul shaum. Jadi pada malam hari ini dan minggu depan selanjutnya insyaallah, sementara menjelang bulan suci Ramadan, kita bahas tentang kitabus shaum. Inilah kitab tentang puasa. Saumun itu adalah bahasa Arab yang artinya menahan, mepegang. Sedangkan menurut syarak, yang dinamakan saum itu, puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itulah yang namanya puasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah kalian hingga sampai terang bagi kamu khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi minal fajr, dari benang hitam. Artinya kita dibolehkan makan setelah terbenamnya matahari, gelap malam, sampai dengan terbitnya fajar. Itulah batas berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ibn Umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aqbala al-lailu wa adbara an-nahar wa ghabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im. Rasulullah pernah berkata bahwa apabila malam datang, siang lenyap, hilang,
dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa. Dalam konteks kalimat ini bahwa yang tidak berpuasa tidak boleh ikut serta berbuka. Di antara keluarga kita ada yang tidak puasa, apalagi sudah tua. Dia nak puasa letoi macoy buka, dia melebih, dia menggelau. Nah sebab makanya Nabi tak wa faqad aftara saim, apabila sudah malam terbenam matahari, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak ada buka, karena memang buka duluan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam fikih puasa itu terbagi 4. Yang pertama puasa wajib, puasa Ramadan. Yang kedua puasa sunnah, Senin Kamis dan sebagainya. Yang keempat puasa makruh, berpuasa mulai hari Jumat, kalau bisa jangan, terkecuali dimulai Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya boleh. Kemudian puasa haram, tidak boleh kita berpuasa pada hari tertentu, yaitu pada Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah ini baik. Apa landasan dalil yang menunjukkan bahwa kita umat Islam ini diwajibkan berpuasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi umat sebelum Muhammad, Nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada diwajibkan puasa. Apa inti di balik hikmah pelaksanaan puasa itu Bapak Ibu? La'allakum tattaqun, agar kiranya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada umat Islam yang mengaku dirinya bertakwa, saya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak puasa, bukan takwa sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itulah landasan bahwa kita diwajibkan berpuasa. Ya, untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, sekarang kita ini jangan terlalu bingung, jangan ribut. Yang penting perhatikan, dengarkan pengumuman dari Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan 1442. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ragu lagi. Ji, kenapa perek sana, kampung sana sudah puasa tadi? Itu urusan dia. Jangan ribut. Karena mungkin di antara mereka sudah yakin, sudah melihat bulan. Mungkin di Paretigal sebelum lihat karena mendung. Betul atau tidak? Jadi jangan permasalahkan, duluan tidak duluan terserah. Yang penting yakinkan masing-masing. Jangan kita bingung, bagaimana caranya nih Pak Ustaz? Per-4 darat Klukijeng sudah puasa, kita belum. Di Kota Baru malah 2 hari yang lalu. Penglehan lusa katanya. Ya. Saya pernah telepon Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Abdurrahim Ilsi almarhum, Allah yarham. Karena sibuk, sikit-sikit telepon orang jamaah. Bagaimana nih Ustadz? Ada dulu kan kemarin, ya sudah siap-siap puasa, ternyata tidak jadi. Nah, jadi saya tanya Fuang Haji Rahim, bagaimana ini Fuang? Yang terpenting jangan dipermasalahkan. Yang penting adalah kampungmu kapan Ramadannya, ikuti peraturan. Itu saja. Di sana mau duluan mau kemudian terserah. Nah, ya. Kalau dulu tidak ada dari Menteri Agama, jadi terpaksa, bukan terpaksa. Ada yang ahli ruqyat, ahli bulan. Dan yang terpenting Bapak Ibu, apabila sudah cukup sempurna 30 hari Sya'ban, itu pasti Ramadan. Betul apa tidak? Nah ini, kalau ganda ini terlalu pulas Sya'ban, pasti
ramalan nih. Mudah-mudahan kita semua hadir dalam kesempatan yang mulia ini dan keluarga kita di rumah masing-masing. Fa insyaallah diberikan panjang umur, badan sehat, insyaallah diberikan kesehatan, dapat menjalani bulan suci Ramadan. Amin. Adapun syarat wajib puasa itu satu, berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Ya, seperti gila, maaf. Ya. Yang kedua, balik. Umur 15 tahun. Sama sholat. Kalau anak kita sudah berumur 15 tahun, wajib sholat, wajib puasa. Oji, anak perempuanku belum 15 tahun umurnya, baru 10, baru 11 tahun, tapi sudah menstruasi, wajib puasa sholat. Tidak harus menunggu 15 tahun. Betul apa tidak? Terkecuali 10, 11, 12, 13, 14, hampir 15, belum haid. Yang laki-laki belum mimpi basah, batasnya 15 tahun. Tetapi walaupun belum 15 tahun umurnya, kalau sudah mens, haid, yang laki-laki sudah mimpi basah, balik. Nah itu Bapak Ibu, jangan harus menunggu 15 tahun. Aku belum balik mak, baru 15 tahun, tapi sudah 3 tahun haid. Nah. Yang kedua, syaratnya puasa itu kuat. Kuasa, mampu. Kalau sudah lemah, sudah tua, sudah renta, tidak wajib puasa. Jadi kalau ada orang tua kita di rumah tidak sanggup lagi puasa karena sudah tua, boleh berbuka, halal. Ya, atau sakit, masih muda tapi sakit, boleh. Atau dalam perjalanan berangkat, musafir. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, maridan sakit, aw ala safarin atau dia dalam perjalanan musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menggantikan puasanya di hari yang lain. Artinya ketika sedang sakit, ketika dalam perjalanan, boleh buka. Wah, kemarin aku semobil dengan Pak Wali sama Pak Ustadz Arafah. Enak betul tak puasa kedua-duanya. Kamu puasalah, orang Islam. Kapan lagi mau puasa? Dia enak betul lah. Satu bis aku ke Jawa kemarin, dia enak aja Ustadz sama Pak Wali, makan seenaknya. Awak orang tua, karena tak paham. Artinya apa? Orang yang senang dalam musafir perjalanan boleh halal makan. Ya, jangan melotot. Oh, enak betul. Makanya ngaji. Yang membuat kita ini ribut, bertengkar, berselisih paham kan karena tidak sama kajiannya. Betul atau tidak? Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itulah syarat puasa. Selanjutnya kita bahas tentang rukun fardu puasa. Apabila tertinggal salah satu rukun fardu puasa, maka tidak sah puasanya. Tidak banyak Pak, cuma 2. Yang pertama, rukun puasa itu adalah niat. Niat itu harus malam. Makanya imam-imam kalau sudah tarawih, mari sama-sama kita baca niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut jamaah. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardan lillahi ta'ala. Sudah sah itu. Tapi ada juga ustaz nambah. Aku niatkan puasa di tahun ini 1 bulan apa? Aku niatkan puasa sebulan penuh di tahun ini karena Allah. Jadi coba niat. Boleh? Boleh. Tapi lebih afdal setiap malam. Oji, aku sudah tarawih tertidur, tidak sahur kak. Tidak, malah tak sholat subuh, telat. Sudah jam 6 baru bangun. Istri tak ada orang di rumah. Kesiangan. Cepat-cepat kita sholat subuh. Walaupun jam 6. Sudah terang Ustaz, tutup jendela. Kalau perlu dalam kelambu. Sholat subuh. Orang Bugis bilang, supaya subuh. Tahu subuh? Nyuruh, gelap-gelap. Allahu Akbar. Pertama mau pakai tuh Pak, lelek kamar. Dia gak ada sinar. Masih mending kalau sholatnya. Puasanya bagaimana?
Tidak ada niat, tidak sah. Urana buka ke tindro. Dia nak solat isya, dia nak tarawih, letu tak endeng, dia nak niat, dia nak sah. Dia maka dah, perhatikan. Bangun ki jam 6 terlambat. Sudah salat subuh, belum makan apa-apa. Sampai jam 8, belum makan apa-apa. Apa katanya? Lo si setengah ma puasa sunat Senin Kamis. Pak ditugas sedih kesibukan. Boleh niat paginya? Boleh. Kalau puasa sunnah, boleh niatnya di pagi hari. Sampai mana di batasnya, Ji? Sampai zawal, sebelum terbenam, sebelum naik matahari. Jam 12 Pak Wali. Kalau jam 11 masih bisa. Tapi kalau jam setengah 1 tak bisa lagi. Enak betul. Terbukti di masa Rasulullah, pernah Rasulullah datang ke rumah istri, salah satu istrinya, Siti Aisyah. Assalamualaikum ya istriku Siti Aisyah. Waalaikumsalam suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apa kata Rasulullah Muhammad kepada istrinya? Wahai istriku Aisyah, adakah sarapan pagi untukku di pagi hari ini? Kata Siti Aisyah, tidak ada makan apa-apa ya Rasulullah. Kalau begitu saya berpuasa. Masya Allah. Rasulullah Pak dalam hadis, pernah 3 hari 3 malam tidak pernah hidup kompornya, gasnya, dapurnya, tidak pernah hidup dapurnya. Artinya dalam 3 hari 3 malam pernah Rasulullah mengalami tidak makan, tidak minum, kecuali zam-zam dan air korma. Kalau istri kita sekarang, jangankan sehari, setengah hari saja ribut. Pak, ini tuh kau capu nih. Sekelina lo kami itu, engkau mau apa setengah belik? Apa? Itu kan golah capu nih. Engkau mau apa segedah? Kata golongan mali tutu. Jangan habis aja capu ke mesin. Tapi jangan terlalu begitu. Sergati bapak elo tu capur. Wah, betul mau pasang semua apa? Ruka apa? Rasulullah 3 hari 3 malam tidak ribut, Bu. Selang berapa hari datang lagi Rasulullah kepada Siti Aisyah, panagili rindonakna. Kalau kita setiap hari datang ke rumah istri kita. Kalau dia kadang selang-seling 2-3 hari datang lagi. Jadi datang lagi Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya istriku Siti Aisyah, apakah ada makanan untukku di pagi hari ini? Apa kata Rasulullah? Ada ya Rasulullah, wahai suamiku. Si anu tetangga kita tadi mengantar roti. Masya Allah. Mengantar roti, diberi roti. Kalau begitu kata Rasulullah, aku buka. Padahal Rasulullah niatnya dari rumah puasa sunnah. Tapi karena ada makanan, ditawari oleh istrinya, buka. Artinya apa? Kalau bapak ibu sedang puasa Senin Kamis, diundang ke duri walimatul urush, silakan datang. Lebih baik makan. Lo kekening dapat botingannya, ma puasa. Pak, lo mana ki malik lebih rendah, ma puasa toka, lo ketoka undangannya. Tidak begitu caranya. Walaupun puasa ki Senin Kamis, diundang itu sunnah, mendatangi undangan, memenuhi undangan itu wajib. Datang ki, Fajar Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Maaf, saya puasa. Puasa. Bagus. Tapi sayang, Rasulullah saja manusia terhebat di dunia, ketika ditawari suami istrinya, ada makanan ya Rasulullah, wahai suamiku, baik saya buka. Begitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga majelis ini insyaallah senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, redha dari Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kualitas iman dan takwa dan amal ibadah kita, ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdina wa yahdikum lil khairi wa ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.